Amin ya rabbal alamin. Monggo niat mirengaken pengajian estu monggo niat ngaji, mugi-mugi ngaji kula panjenengan wonten diparingi ilmu ingkang manfaat kalian Allah Subhanahu wa taala dumateng Habib Ubaidillah bin Ali Al-Baiti kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus khadimul majlis Kordes Karangsuka, akhina al-kiram al-ustadz Bairi, dan juga wabil khusus khadimul majlis Tajul Muhibbin, akhina al-kiram Ustadz Samsuddin, dan juga kepada ustadz-ustadz yang lainnya, dan juga kepada ustadzah yang lainnya. Tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberikan umur yang panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula sahibul hajah Bapak Syaifuddin sekeluarga yang telah menghadirkan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, guna tiada lain dan tiada bukan niatan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari maghfirahnya, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula juga untuk mencari syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Panjenengan insyaallah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadir di majelis ini ingin sesuatu yang bermanfaat. Panjenengan hadir di majelis ini salah satunya hidupnya ingin berkah. Benar? Hidup panjenengan ingin barokah, ingin berkah ini Allah Subhanahu wa taala. Ingin keberkahan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana panjenengan melakukan tiga hal ini, maka keberkahan itu tidak akan diperoleh oleh sampean. Maka keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada panjenengan semua akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga hal itu yang bisa mencegah, menghalangi datangnya keberkahan barokah kepada kita? Yang Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini yang kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, maka keberkahan Allah terhadap kita tidak akan diberikan, bahkan dicabut keberkahan itu. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Iki akeh saiki mentang-mentang anake soge, mak lan bapake kongkon dadi babu. Hati-hati. Hati-hati. Wis soge ana sampean dunyane sak Gunung Semeru sampe meledos-meledos. Wis dunyane sampe sak Gunung Semeru sampe muncrat-muncrat. Wis dhuwurno pangkate sampean. Tapi lek durhaka kepada orang tuanya, maka sepanjang tidak akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Kanjeng Nabi, ragimun anfun, ragimun anfun, ragimun anfun. Sampai mengatakan sungguh celaka, celoko. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan celaka kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya itu, sampai mengatakan celaka 3 kali. Lek Kanjeng Nabi wis mengatakan celaka. Bahkan sahabat menanyakan, "Faman ragiba anfun ya Rasulullah?" Sapa sing celaka itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, celaka dan celaka. Bagi siapa? Bagi orang yang di masa orang tuanya hidup,
dia durhaka dan menyakiti kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Kanjeng Nabi ini bersabda dalam satu hadis, bahkan babani muajjalani, lupa saya terusannya itu. Babani muajjalani al-uququ fid dunya wa baqin wa baqi uququ. Insyaallah lek mboten salah ngoten. Mungkin lek salah sepurane wong aku yo menungso ya. Tapi intinya saja, Allah akan mempercepat siksa, Allah akan mempercepat datangnya azab kepada manusia. Sopo penungso sing sing oleh adab tapi cepat adab itu teko nang menungso itu? Sopo? Yaitu manusia yang berdurhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan memberikan azab, akan memberikan siksaan di dunia dengan secepat-cepatnya. Mulakno Bapak Ibu, mulakno moleneh jenengan tingali sampeyan tengalen bantu Kak Sukir deh ya. Kak Sukir makin teh bunga, hanya berseri-seri aja. Masuk Jo ya. Gula nang dia gula tanya lagi, tak kelopain Kak Sukir. Jawabannya cek bagus, berkena sholawat tak kelopain. Ya Allah. Berkena sholawat tak kelopain. Keng deki pun tepak toron dekon dek teguk. Ki teguk kur deki teguk kur ya. Mon Kak Sukir toron gede kondek teguk tak kok gerabakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka uququl walidain ini durhaka kepada orang tua, awas jangan sampai kita lakukan. Kenapa? Kita ini silih berganti, gantian. Dulu kita menjadi anak. Mungkin kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin pernah ngelawan, apa malah sampai misui. Sekarang panjenengan jadi orang tua. Gimana betul? Biyen dadi anak, sakit dadi wong tua. Gantian, pasti akan bergantian, dunia berputar. Lek panjenengan iki dilawan be anake, ojo ngamuk nang anake, coba introspeksi diri. Awake dhewe iki didelok, aku biyen ya pernah ngelawan enggak nang ibu? Lek pernah, istighfaro. Gentian ngabdi nang wong tuane. Maka belajar, ajari anak-anak kita supaya takdim kepada orang tua kita. Ajari anak-anak kita akhlakul karimah supaya tidak huququl walidain, supaya tidak durhaka kepada kita sebagai orang tua. Ajarkan akhlakul karimah kepada kita. Kalau kita punya anak, le ana wong tua aja ngono nak. Gitu kan? Kenapa? Lek panjenengan tidak mengajarkan seperti itu dan anaknya itu ngelawan dumateng jenengan sebagai orang tua, maka keberkahan terhadap anaknya tidak akan diperoleh. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak, Ibu, mari lek awake dhewe wis dadi wong tua, ayo kita didik kepada anak kita akhlakul karimah, bagaimana caranya kita menghadapi kita atau orang tua kita. Lah, sebaliknya kalau kita sudah menjadi orang tua, kita dulu pernah misui wong tuane, pernah ngelawan nang wong tuane, pernah nyakiti hati kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada, pulang dari majelis ini, jaluk sepuro nang wong tuane. Mumpung sampean sik dawa umur. Apa? Mati iku gak nok waktune Bapak Ibu. Mati iku gak nok Kan ana syarate, apa mati ku kudu tuwek dhisik? Nggih. Mboten. Apa mati ku kudu loro nemen dhisik? Mboten. Kadang-kadang si enom gak loro, ya gak apa sik hasih jeger loro longgo-longgo mati. Kadang-kadang wis tuwek, loro nemen sampai dadi kembangi amben bertahun-tahun, mboten mati. Lek sampean pernah nyakiti wong tuane, lek wong tuane sik ana, mulai dugi mriki njaluk sepuro. Maka nanti kalau kamu sudah meminta maaf kepada orang tua kamu, maka rahmat dan keberkahan itu akan engkau dapatkan. Tapi lek sampean gak njuk sepuro nang wong tuane sik nglorokno atine, wis aja arep-arep enak ana di dunya.
Wadang si bojone tukaran tok, wadang dunyane rat karit, wadang maki akeh dunyane yo gak tenang, oke ae wis. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Allah sudah memberikan aturan-aturan kepada kita. Lek sampean durhaka kepada orang tua, aku gak mau memberikan keberkahan, gak mau memberikan keberkahan nang wong iku jarene Allah. Iling. Ngene ae wis, niki ndek ngarepku ibu-ibu. Lek bapak-bapak gak ora ngrasakno. Bu, aku tak takon saiki. Nggih, kula pangapunten lek basa Jawa alus niku kula mboten tadi dikasar. Nah pangapunten sing penting ngaji, padha ngajine, ngono ae. Bu. Jajab gak kira. Akhirnya bener. Oh, wis mulane ana ibuke. Iya. Wakil jare. Bu. Saiki tak tangkok tanya ke sampean, Bu. Tak langkong, pangapunten, mohon maaf. Sampean babarno iku lara apa ora? Lara apa ora? Lah, gak oleh. Lu lek babaran kok melok aku lah. Ayo, babaran niku lara mboten? Tapi tak takon oleh sampean dipisui anak sampean lara ndi? Ayo. Hah? Wong ora catu. Hah? Ayo. Lek dipisui anak sampean lara ndi mek ngebabarno? Lek seumpamane Allah memberikan kekuatan nang seorang ibu kok mingselno maneh gak ira dideno mek sampean. Ayo. Ya ora? Lek ero anak sampean ting larok ati sampean, lek ero anak sampean wani sampean ora kira dideno mek sampean. Ayo ora? Namang lakno. Bahkan ya, coba dengarkan, coba kita bayangkan seorang ibu di waktu melahirkan taruhannya nyawa. Lek boten serawat napa? Nyawa taruhannya melayang nyawanya. Anake gak melok ngingoni ngono. Bu, ora ono di jedeng sapa ono latar, mbok peceplos apa? Hati loh, saestu. Bahkan katanya para ulama lebih mulia melihat wajah kedua orang tua kita daripada melihat Ka'bah di Baitullah. Hati-hati. Sungguh mulia. Bahkan ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua kita. Sampai wis ngerti ku kok gak dilakoni apa sampean. Padha wae aku. Lah, mulane lek iki manfaate ngaji bareng-bareng ngeten iki, ya. Mulakno monggo ayo kesempatan ini kalau kita pernah menyakiti kedua orang tua kita mulai dugi majelis iki ya lek wong tuane orang tuane sampean tepak tedung jog-jogoin mbok tupangi Pak tangi lho apa nduk aku kok njok sepuro ya men mi apa iya lek tepak sampean lek sampean Indonesia bu contoh iki guyon iki guyon. Ya lek kamu sair tepak saiki turu digugahe mbek anake. Lah ngamuk. Intermezzo. Sponsor cek gak tegang. Ya Kak Sair ya. Sepenting ngaji. Yaitu durhaka kepada orang tua. Kalau kita durhaka kepada orang tua Bapak Ibu, maka Allah akan mencabut keberkahan terhadap kita semua. Na'udzubillah min. Nah. Apa iku? Oh, buntut. Ya wis, berarti rezekine sampean niku. Berarti rezekine entut. Nggih, mboten apa-apa. Allah akan mencabut keberkahan kepada manusia 3 hal. Allah akan mencabut keberkahan itu. Yang pertama durhaka kepada orang tua. Maka dari itu kalau kita pernah menyakiti kedua orang tua kita, nanti setelah pulang dari majelis ini minta maaf kepada orang tua kita, minta doanya, minta ridhonya. Supaya apa? Kalau kedua orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah ridho juga kepada kita. Kalau sudah orang tua kita ridho, Allah ridho, maka kehidupan kita bakal penak. Ora kira bingung tok, sambat tok, dau tukaran tok, dan tok-tok yang lain. Lah, terus sakit tibi wis. Pokok dan tok-tok yang lain. Wis siji. Bahkan di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, awake dhewe ngomongno, ngono lho nang wong tua awake dhewe gak oleh. Gak oleh. Sampamane ngene, cong
ane nak ngina melaki kerupuk kok ngakan. Wah, apa mah tak ala jualan TV. Lah itu gak boleh sebetulnya. Enggak boleh. Padahal itu sering kita sering kita kerja. Apalagi kalau kita wong lanang nom-noman lek kamu cecetan HP mbok diceluk sapa gak ira krungu. Ya ora? Apa mana lek wong wedok wis kadung ndelok sinetron mbok dikerok bleduk gak ira krungu. Ya ora? Nah, pemane saiki wong lanang ana bal-balan beda dunia. Anu cak sanyune sanyune kebak. Wah, ngono. Nah, pula no ayo kita introspeksi diri kepada kita sendiri supaya kita keberkahan Allah kita dapatkan dengan berbakti kepada orang tua. Jangan sampai menyakiti orang tua kita. Yang kedua, sesuatu kalau yang kedua ini dikerjakan oleh kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan kepada kita. Apa yang kedua? Yang kedua ini, ba'idus sholihin, jauh dari orang-orang yang soleh. Hati, iki wakeh. Ya, hati-hati di sekitar kita banyak. Apa orang soleh itu? Orang soleh itu yang kehidupannya ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sing duwe pondok tok, sing guru ngaji tok, sing pak guru tok, bukan. Belum tentu mereka orang soleh. Kadang-kadang wong sing ngarit iku ya yang wong soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut barokah, akan mencabut keberkahan kepada orang setiap manusia yang apa? Yang menjauhi orang-orang ba'idus sholihin. Jauh daripada orang-orang soleh. Insya Allah kalau di kita yang sering hadir majelis-majelis apapun, insya Allah ini tidak jauh dengan orang yang soleh. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi jannatu fil ardi, faman dakhalaha taba'ashu. Sesungguhnya Allah menciptakan surga di bumi ini. Faman dakhalaha, faman utawi sapane wong dakhalaha kang masuk sapa wong iku taba'ashu, bunga, bangga. Bunga, bangga pikirane. Setelah itu ulama menafsirkan apa surganya Allah di dunia ini. Inna lillahi jannatu fil ardi faman dakhalaha taba'ashu. Allah menciptakan surga di bumi ini. Apa surganya di bumi? Ulama sepakat bahwasanya surganya Allah di bumi ini adalah majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Ngerti, Bu? Apa? Hah? Ngerti. Surganya Allah di bumi ini yang pertama majelis dzikri, majelis zikir-zikir yang memperlihatkan, yang mengenalkan dengan yang membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua majalisul ilmi, katos ngeten niki majelis ilmu ngeten niki. Nikilah salah satu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kalau kita tidak percaya kalam ulama, sabdahnya para ulama kita koncai titik-titik. Bu. Pak, di waktu panjenengan tadi solawat ya. Assalamualaikum. Kira-kira sampean eling nang utangi apa enggak? Enggak ya? Bunga kan seneng san atine kan? Seneng. Eling apa ora? Siji. Berarti salah satu kenikmatan surga kita dapatkan. Di waktu kita ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa sampean eling nang bojone? Gak kira elingnya kepingin husuk, kepingin ganjaran pangeran, kepingin husuk, kepingin dihadiri Kanjeng Nabi. Gimana? Inilah salah satu kita mendapatkan kenikmatan surganya Allah di bumi. Kalau lek sampean di waktu kita hadir di majelis ini, ya Nabi salam, atine sampean, koyo nak penak. Oh, lah sing ngene iki sampai hati-hati. Hati-hati loh. Bener, aku sih nyekeng ngomong gak ngerti, tapi Allah dan malaikat ngerti loh. Makanya hadir di majelis ilmu ini, ya majelis sholawat seperti ini, urusan dunia kita singkirkan. Kita urusan akhirat, urusan tentang Allah
Iso-iso awake dhewe husuk bisa merasakan dalam hati kita kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, nak mau penak. Oh, ya Allah. Hati loh. Saksine malaikat apa? Raqib dan Atid catet sampean niku. Lah gak ndak sepuro sampean. Mpun nang sapa terserah. Gak ngerti apa nang Ka'bah, apa nang aku, apa nang Samsudin, apa nang Maskur, terserah sampean. Loh. Hadir di majelis ini masalah urusan dunia kita hilangkan sementara. Hati-hati. Awak dhewe niki lek melakukan kebagusan ono sing gak trimo sapa? Setan. Awak dhewe kepingin husuk, kepingin apa dosa-dosane dhewe niki diampuni oleh Allah. Selawat kita ini diterima. Kita itu memang husuk untuk menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Coba kita berperang dengan hawa nafsu kita, melakukan husuk, usaha husuk. Setan niku mboten trimo. Ya apa carane? Lho, Kak Sukir nyek apa? Kak Musair nyekel emik. Nah, iku kok ono ae rasan-rasan iku. Lah, nak apa enak? Hati loh ya, hati. Pangapunten. Ini ayo kita kula ngapa-ngapa kula mboten ngrasani sinten-sinten. Nggih. Kula nyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya diundang mriki untuk ngaji bareng-bareng. Niki sanes ucapan kula, tapi ucapan syariat. Jenengan semerap, kula niku nggih pangapunten, tapi kula langsung kula noleh mriko. Lah kula noleh teng Kak Musair ngeten mau. Wah, iki vokal iki. Nah, hati-hati, monggo Musair kok. Nah, akeh ganjarane kok lek dirasani Kak Musair. Nggih, terus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketiga hal ini, telung perkara iki, ayo kita hati-hati jangan sampai kita melanggar ketiga hal tersebut. Apa? Yang pertama durhaka kepada orang tua kita, yang kedua ba'idus sholihin, jauh daripada orang-orang soleh. Contoh, kenapa kok kita tidak boleh jauh daripada orang-orang soleh? Contoh jenengan, kadang jenengan melok irjian Malang Raya, rebutan banyu ini sopo? Apa sampean wong tukang macul gak duwe banyu? Ayo. Apa sampean wong parkiran barang sing nyekel banyu kok gak dicukuk gak terjaluk sampean? Nek padha-padha banyune. Salah satu inilah ya, kadang sampean nang Gus Rohim nang Gus Ropik, anu Gus, doakan Gus. Apa kok gak njaluk donga nang tukang parkir? Gampangan sampean gak desek-desekan. Nggih mboten? Lah inilah salah satu contoh kita tidak boleh jauh daripada orang-orang soleh. Biar keberkahan Allah tetap kita Contoh maneh, lek ana wong loro, lek ana ngopo, anu Beb, anu Kiai, anu nadi doa barokah banyu napa? Yuga kula sakit. Kok gak njaluk waktu nebang di tebangan iki lho. Ya. Lah iki lho, gak kajeneng kamu sairai. Cek coba ya kamu sair. Lah, salah satu contoh ini para bapak, para ibu. Makanya kita tidak boleh jauh daripada orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu adalah dekat dengan Allah. Kehidupannya diabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tolong, kita jangan sok soleh. Soleh wis ana dhewe. Soleh wis ana dhewe, ojo soleh sama soleh. Waduh, le soleh surban kan pampai putu-putu agi dan ada maban kakek. Soleh apa soleh? Pun lah, sabiasa baik. Soleh lebih keneng nelaan. Mau tak percaya entar ke Roma nah. Entar ya, buk deh nama. Jangan kita leh soleh. Biasanya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang walinya Allah itu kewaliannya akan ditutupi oleh dirinya. Biar apa? Biar tidak ketahuan. Kenapa? Lek ketahuan nanti sibuk dugaleh cepon orang yang beli. Kalau kewalian seseorang itu ketahuan, maka paling sing apa? Penting atau sing pertama kali sibuk dua kali. Apa? Sibuk sing ngabdek nona Allah, sibuk sing melayani
masyarakat, manusia, umat. Contoh, ayo gak percaya, saya kita contoh yang mana. Di waktu Allah mafirlahu Gus Rohim Asadili waktu urip. Sampai lek sing jamaah lawas-lawas ngertos nggih. Ya. Lho sampean gak ero jamaah sing tasan sampean. Tapi tetap jamaah sholat. Nah, saya sebelum beliau meninggal sekitar 5 tahun berturut-turut 40 Maret sampai lebih tidak pernah putus. Saya, abah mertua saya, paman-paman saya rutin dan setiap jadwal saya dikirim oleh juga langsung ditelepon oleh Gus Rohim. Wah, sok tahu Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Gula tak kau ngakuah. Kau ngakuah tak oleh apa-apa. Sengkah caman olesan rasan. Gula tak kau mengakuah. Sungguh. Sampai ngalak Quran pas sompah. Cek bos ngapa dong, ngapa? Ayo sumpah ngalaki sumpah. Ngalaki sumpah sampai ngalaki Quran sumpah. Dulu di waktu Allah mafirlah Gus Rohim masih hidup, saya dekat dengan beliau. Bener. Bahkan contoh kayak Habib Anis Bronkal, Habib Jamal Barakbah, Habib Ali Jufri, terus Habib Ahmad Al-Hamid, Habib Tahir Al-Habsi. Itu dekat semuanya dulu. Bahkan setiap kalau ada majelis itu Gus Rohim itu melalui siapa satunya itu anak apa tangan kanan Gus Rohim itu jadwal dan jalur khusus itu disebarkan kepada para habaib. Bener ki ngabari tanda enja. Nah, gitu loh, ya. Dekat sama beliau. Bahkan kemarin dekat sama Gus Rope. Gus Rope sering ke Sepanjang. Sering ke sana. Kita dekat. Kita saling silaturahmi. Bahkan Al Habib Ali Tang Mejedi juga salam. Mungkin panjenengan tahu kalau RJ Malang Raya sedek mandek pendung tabung. Nah, ini Tang Paman TV bengal ya. Bengal. Jadi akar pentung enggak gitu. Pentung lah kan. Nah, itu Paman, adiknya Umi. Itu sering, itu istiqomah dari sampai sekarang. Maka dari itu jangan jauh kita kepada orang-orang soleh. Tapi kita jangan sok soleh lebih tibi. Ya. Nah, oke. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu kita ini dekat kepada Allah. Mungkin kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta yang banyak. Kita bangga, kita bunga, pikiran kita tidak sumpah. Mungkin itu yang kita dekat dengan Allah, ingat dengan Allah. Tetapi kadang-kadang jarang orang yang mempunyai kenikmatan, dunia banyak, senang itu ingat kepada Allah jarang. Tapi di waktu kita punya masalah, tengah banyak atau karanto abik laki nabi bidan, ya Allah, kok nyamta semua aduh udah mbak kene. Ya. Maka dari itu jangan kita sok soleh. Kalau kita itu bagaimana kita ibadah kepada Allah, minta istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Maka daripada itu, ayo kita jangan sok soleh, tapi kita bagaimana kita menjadi orang yang soleh. Beda loh ya, beda. Kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh, dengan kita sok soleh ini beda. Ya, kalau kita berusaha menjadi orang soleh, berarti kita berusaha dengan tindakan dan ibadah. Kalau kita sok soleh, waduh, ini jangan. Ya. Yang kedua, tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga. Perkara yang ketiga, kalau orang itu melakukan perkara ini, maka keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicabut oleh Allah daripadanya. Apa yang ketiga ini para hadirin wal hadirat? Al-aql haram adalah makanan haram. Awas, ulama sering mengatakan kepada kita, kiai-kiai kita sering mengatakan kepada kita, hati-hati kalau kita memberikan nafkah kepada istri kita. Hati-hati kalau kita memberikan makan kepada anak-anak kita. Coba dilihat harta yang kita berikan kepada istri kita untuk nafkah beliau. Coba makanan ini yang kita kasihkan kepada anak istri kita tuh lihat dari mana kita. Kalau oleh neng hotel aja bagi.
Kalau oleh nang hotel jak bagi, mone bagi deki bekto anak raja. Oh, matane kula ojo dijalano anake. Ojo jalan anake. Kenapa? Allah sudah menjelaskan kalau kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, perolehlah dengan hal yang halal. Beb kepepet, kepepet cetak karuah. Nggak ada orang yang kepepet itu, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan masalah. Kok ngono, Beb? Sing gawe masalah apa? Sampean dhewe menungsone dhewe. Menungsone dhewe lek adoten Allah itu masalah benar, masalah besar. Kadang males singgatin kerja. Pangapunten. Ini hal yang umum terjadi di lingkungan kita, tetapi ini salah sebetulnya. Yang laki-laki sengkah salah kuah sehingga diki atokar di budina sebine kerem. Banyak dia. Enggak, laku laki aja dipite pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati. Enggak lah ya. Bilang bersampian orang bine napa? Artinya jangan contoh seperti ini. Minta suaminya alakoh seareh oleh 10.000. 10.000 oleh apa? Beras bisa kilo tak oleh deh. Yang penting suami sampean ini memang betul-betul tanggung jawab, kerjanya benar, halal, rezeki yang didapatkan terima walaupun kurang untuk makan. Terima dengan ikhlas. Kasih support, kasih semangat kepada suaminya. Jangan kita target tang beloncoh seareh ben semalam bentang bedek, bentang benges, tang celak 200.000. Boh. Sedangkan sedangkan suaminya selake bun ki peteng asa ngebuntot seterona gejinah tak luang entar ketegolan beduk trek dotong ki ngekel di nompak kajinah ning 15.000 saare seumpama pak target 200.000 mon gulet hibi nyari reng bini lain banyak reng bini apa contoh salah satu wanita di Yaman berbicara di waktu suaminya berangkat kerja. Apa kata wanita Yaman? Wahai suamiku, engkau ingatlah saya katanya wanita Yaman, saya ikhlas dan ridho engkau kerja dengan hasil berapapun. Tetapi hasil kerjanya engkau suamiku dilakukan dengan yang halal. Saya ridho menunggu sampai bertahun-tahun engkau kerja dengan halal. Walaupun hasilnya tidak seberapa. Tetapi engkau bekerja dengan halal. Maka kami ridho. Saya ikhlas akan kutunggu kedatanganmu. Katanya wanita Yaman. Tetapi wahai suamiku ingatlah. Saya tidak ridho dan tidak ikhlas. Walaupun engkau datang membawa emas berlian, intan emas berlian, bahkan harta segunung pun, tapi engkau hasilkan daripada hal yang haram, maka di situ kami tidak ridho dan tidak ikhlas. Lebih baik jangan sampai masuk ke dalam rumah ini harta tersebut, silahkan gunakan di luar. Inilah perkataan orang Yaman. Wanita-wanita Yaman, wanita-wanita yang solihah. Mon wanita-wanita Karangsuko, ben Gondalegi, ben sekitarnya, solihah. Solihah. Situng. So, nomor 2. Pak bapak ji kudu ngerti bu ibu. Mon pak bapak abedek tak pantes. Gimana bu? Pak bapak abenges pantes punten. Lemon le tau ibu kaya bina na acelak abenges abedek ya melaki. Melaki tembang ke beli togel. Dalah. Non kula tak nyinggung sera-sera tangki. Kula sarang sampai ngaku tretan. Kula tak nyinggul. Tembang mele togel angor sampean kewajibnya kepada istrinya kamu silahkan kasihkan kepada istrinya. Itu lebih manfaat, lebih barokah. Itu bisa melancarkan rezekinya sampean daripada nanti.
Cek nomor angka situng sampai sanggak sampai nol lakonen embo sampai bujet akhir oleh. Deki torain deki sampai deki saksen kabin deki. Oh Habib Abbas Togel deki torain tak percaya. Tetap tak percaya deki layar rasanya gulai rasanya deki embong-embong. Lalu torain tak percaya sampean. Moga-moga saking rasaan gulai deki oleh hidayah. Mohon ta'ala hidayah moga-moga bi Allah pakai enggak pon. Seneka bayi. Non gula neke benekin kesocen punten. Anapa? Gula sarang sampian setereta al muslim ahul muslim. Tore saling pengingatkan. Mau sampian keleroh, mau neke ngaki jauh pegel. Mau sampian keleroh, ntar ke neraka bikulo. Bu, pak, jauh kayak ntar ke neraka. Akan turun ke surga seumpaman. Wow, mau tahu beb kan? Waduh manjang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, kiburus. Napa gila sekeberkahan mon orang alakuh telok hal nikah keberkahan Allah cabut sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa gila? Pertama, durhaka kepada orang tua. Kedua, jauh kepada orang soleh. Ketiga, ngakan bereng haram. Mangkana henga kebala kelakina. Pak tak apa-apa kakek gaji kene kor dari sehalal sekene sehalal barokah kita mengasa banyak setak halal setak barokah sampean terus barokah nang sepunten lah mangkana keberkahan itu adalah anugerah dari Allah yang kita terima makanya ayo kita jalani hal-hal yang mengakibatkan keberkahan Allah itu kita peroleh. Ayo kita laksanakan. Sebaliknya, ayo kita cegah. Jangan sampai kita melaksanakan hal-hal yang bisa mencegah datangnya keberkahan Allah kepada kita. Cepon Imam Ghazali dalam kitab Ihya betekah menosannya kepada pampak. Betekah menosannya kepada pampak. Nikah ibaratkan apa? Umpama aki situng. Manusia nikah mempunyai betek seperti binatang buas. Nikah Imam Ghazali ngocak. Napa binatang buas? Compak. Beda kira-kira orang sekarang batibi letak ngerikan sapah, anding sapah, bidana sapah, ya, nongklenon, bareng sapah, wis sepenting tabung tibi kenyang. Beda sekali nikah. Banyak lagi. Kadang letak ngerikan ke sapah apa atau sana. Lho nikah. Orang sifat betek enggak binatang bu. Lah, orang yang sekali nikah dalam kehidupannya nikah lebih menonjolkan apa? Nafsu amarahnya. Lebih menonjolkan amarahnya. Dididik lah karena tibi, tak des lebala, tak des nasihat. Dan nikah orang akhirnya berarti seperti wataknya binatang buas. Senomor dua, orang yang nikah cepon Imam Ghazali wataknya itu seperti wataknya hewan yang ada di kampung. Enggak, petek, embi. Benar berarti Imam Ghazali nikah menyamakan kita madaaki abang tibi dengan hewan punten. Tapi mengumpama aki batak sifat kita itu seperti mereka. Kenapa? Kalau orang manusia ini wataknya seperti watak hewan kampung, ini kebiasaan dalam kehidupannya orang gila kak itu tak tahu dus. Contoh. Petek beda petek laki, beda petek bine, ken laki beda yang sampein. Napa asal betul? Kok todus deh. Beda sedaya. Contoh boleh. Somana gula andi apa bedus laki raja kamu saya andi bedus bine terus laki. Pak laki beda tanian. Kira-kira cang embing, cok tekung kok todus deh beda. Beda. Ada. Beda menosas andi betekat diri ya. Banyak ding tetanggono keco. Kan tadi todus. Iya aja. Non kelanon bidene tetanggane gendak. Gimana ten? Nek benek kuda ngocak tapi Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Le temoh bi ulama-ulama bareng walin Allah lamban iki le temoh tek batek manusia nikah. Senomor telok batek manusia ka dintos seperti batek syaitan.